Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Muhammad Panji dari Belajar cPanel. Di video ini kita akan belajar untuk mengelola database MySQL di cPanel. Jadi database MySQL itu di cPanel ada di bagian database. Selain bisa pergi ke bagian database ini langsung, kemudian memilih MySQL database, teman-teman bisa melakukan pencarian MySQL di sini. Atau tentunya di search bar yang bagian atas, sama aja. Kalau teman-teman melihat di sini ada dua hal, yaitu MySQL Database dan MySQL Database Wizard. Kita sudah bahas MySQL Database Wizard di video selanjutnya. Teman-teman bisa lihat link di bagian atas untuk menonton video mengenai Database Wizard. Kemudian di sini kita akan menggunakan fitur MySQL Database di cPanel. Kita klik icon ini. Oke, kalau menggunakan wizard itu akan ada step by step. Kalau di sini kita akan ada beberapa section, beberapa bagian, di mana bagian pertama adalah kita bisa membuat database, kita bisa modifikasi database, kemudian kita bisa melihat list database-nya apa aja, dan user yang diberi privilege ke database itu apa saja. Kemudian di bagian bawah ada menambahkan user baru MySQL, memberikan privilege ke database, dan melihat user MySQL kita sekarang ada user apa saja. Oke, kita coba satu-satu. Pertama kita buat database. Kita akan buat database baru. Kita beri nama misal non-wizard. Kita create database. Oke, database sudah dibuat. Kita go back. Jadi kita bisa lihat karena database-nya bertambah, ada bela xied underscore non-wizard. Kemudian kita akan skip dulu untuk modify database ini. Kita akan buat user MySQL baru. Kita masukkan yang sama, non-wizard. Password, saya akan menggunakan password generator. Ini 18. Generate password, I have copied, use password, kemudian kita akan klik create user. Oke, maaf, ini password manager yang saya gunakan. Kita akan go back kembali ke halaman MySQL database tadi. Tadi kita sudah melihat ada database baru, sekarang kita akan melihat ada user baru, bela xied non-wizard. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menambahkan atau memberikan privilege ke user yang baru kita buat, yaitu bela xied underscore non-wizard, ke database yang kita buat, yaitu bela xied non-wizard juga namanya. Kita klik add. Oke, di sini kita bisa memberikan privilege sebutuhnya sesuai dengan kebutuhan user ini. Bisa misal select. Jadi ceritanya cuma boleh baca table, baca database-nya. Kita bisa cuma kasih privilege select. Atau mungkin cuma select sama insert, tapi tidak boleh update. Ada delete, ada alter tabel, memodifikasi struktur tabel dan lain sebagainya. Kita berikan, bisa menggunakan memilih salah satu atau lebih dari privilege yang ada ini. Kita tidak akan bahas detail, kita akan menggunakan all privilege untuk saat ini. Kita make changes. Oke, sudah selesai. Di sini privilege-nya sudah selesai. Kita kembali. Coba kita lihat. Oke, di sini privilege usernya ada bela xied non-wizard. Oke, bisa nggak kalau satu database dikasih atau dapat diakses lebih dari satu user? Bisa. Kita coba untuk memberikan akses ke contoh user. Ini user yang kita buat di tutorial sebelumnya. Kita berikan akses ke non-wizard. Kita add. Kemudian misal kita beri cuma select di sini. Kita make changes. Oke, kita go back.
teman-teman akan bisa lihat di sini sekarang privilege usernya untuk database non-wizard ini, Bela XYD non-wizard ada dua, yaitu Bela XYD contoh user dan Bela XYD non-wizard. Oke, kemudian fitur selanjutnya di halaman ini adalah modify database. Di sini kita bisa dengan mudah untuk melakukan cek database dan repair database. Jadi ini kurang lebih untuk maintain tabel-tabel yang ada di dalam database kita supaya bersih dan supaya bisa perform dengan baik. Kurang lebih kita bisa pilih ini karena database baru seharusnya nggak ada isinya. Kita cek database saja. Oke, cek nggak ada masalah. Kemudian bisa kita repair, contoh DB kita repair. Oke, ini juga nggak ada masalah ya, nggak ada masalah karena kosong. Tapi kurang lebih teman-teman bisa menggunakan ini ketika misalnya ada masalah kok pelan ya, atau mungkin query-nya kok lambat dan lain sebagainya. Salah satu yang bisa dilakukan di MySQL adalah melakukan cek dan repair database ini. Oke, itu untuk database MySQL di cPanel. Ini adalah alternatif cara selain menggunakan MySQL Database Wizard di tutorial sebelumnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua mengenal MySQL Database di cPanel. Terima kasih. Jangan lupa untuk tinggalkan komen, kemudian klik like. Kalau teman-teman belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.